Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nyender ke pohon pisang, hati-hati. Saya tadi berharap mercon sampai pagi. Seru juga lihatnya. Saya ulang, yang jawab salam saya doain masuk surga, yang gak jawab masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala wa man ahsanu qawlan mimman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula. Bersama kita hormati guru besar, guru saya, guru kita semua, Bapak Kiai Haji Muhammad Yahya Siraj Sujai. Ingat nama beliau, nama kakenda saya, Bapak Kiai Haji Sujai. Doain beliau panjang umur. Bapak Kepala Desa, kedua kalinya kita ketemu kalau nggak salah ya, di kantor kelurahan. Juga para kiai, para asatidzah, para hujaj, para pimpinan majelis ilmu, majelis zikir, majelis taklim, sahabat dakwah saya, Ketua YLPD KDI Kiai Haji Muhammad Nur Effendi. Dengan kerendahan hati beliau mau hadir di acara Bapak Ibu tidak lain tidak bukan karena cinta kepada Allah dan Nabi-Nya. Juga yang saya cintai segenap Bapak Ibu. Ini perasaan saya kayak lagi ada di Palestina ini. Udah 3 hari Gaza kembali diserang. Asal lihat video, semua videonya itu berdebu dan berasap. Ini antara di Palestina, kalau nggak ada di kuburan. Bu, udah jam berapa sekarang? 11 kurang seperempat. Tadi saya dikasih tahu sama panitia, Ustadz selesai tidak selesai jam 11. Pengajian jangan lama-lama.
Apalagi sampai tengah malam, jam 12 itu waktunya jam banci Bukalapak. Bahaya kita pulang barengan sama banci. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, memperingati tahun baru Islam bukan memperingati hijrahnya Nabi. Memperingati 1 Muharram bukan memperingati pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Sebab pindah dan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah terjadi di bulan Safar. Tepatnya tanggal 26 hari Kamis siang, keluar dari kota Mekah, nggak langsung jalan ke Madinah, nginep dulu di Jabal Nur, Gua Tur. Berapa malam ada di gua? 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Namun demikian gentingnya Nabi mau hijrah. Dari sini kita mengambil sebuah hikmah. Bagaimanapun genting dan daruratnya keadaan Rasulullah, Nabi tetap organize, memanage persiapan beliau keluar dari kota Mekah. Yang gantiin tidur Sayyidina Ali bin Abu Thalib, yang nganterin makanan setiap pagi namanya Asma binti Abu Bakar, yang turun dari gua ke kota Mekah setiap pagi balik pas terbenam matahari untuk menceritakan keadaan halayak Mekah kepada Nabi, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Inilah dalil Bapak Ibu pasang status. Yang menjaga pintu gua namanya Abdullah Al-Uraitid. Yang pura-pura menggembala ternak di bawah kaki bukit namanya Amir bin Fuhairah. Kemudian yang mengantar Nabi, seorang Yahudi tulen dibayar profesional namanya Ali Uraitid. Yang mendampingi Nabi dari Mekah ke Madinah, sahabat tercinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nyawa ada di ujung, Nabi masih mempersiapkan, memanajemen dan merorganisir. Ini sebuah hikmah buat kita. Kalau hidup kita mau sukses, hidup kita mau berhasil, jangan pernah abaikan tentang filosofi al-haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak diorganisasi dengan baik akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Para mafia-mafia morfin di belahan bumi barat, para kartel-kartel di Eropa barat dan timur, mereka sulit untuk dihancurkan. Padahal kebatilan nyata karena sebab manajemen dan organisasi mereka sangat kuat dan hebat. Maka hidup ini dari satu prinsip tadi menjadi hikmah ibarah buat kita, bahwa dari hal terkecil apalagi hal yang besar, sungguh membuat konsep adalah kunci kesuksesannya. Rumah tangga, ngewarung, berpolitik, bernegara, menjalin cinta. Islam tidak hanya bicara baik dan benar serta cerdas, tapi bicara juga dengan konsep. Bahkan Islam dibangun dengan politik, Islam dibangun dengan finansial dan ekonomi yang baik. Matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Kalau di pinggiran pantai mata melotot dipanggil nggak nyaut, itu ikan asin. Ini matanya melotot, betul tidak? Dipanggil tadi nyaut nggak? Ikan asin. Bu, saya doain banyak duitnya. Kenceng aminnya. Giran duit aja kenceng. Nabi punya kakek namanya Qusay bin Kilab.
Qusay bin Kilab adalah turunan sampai kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim punya 2 istri. Berapa Bu? Berapa Bu? Berapa istrinya Bu? Itu Nabi boleh nggak Bu? Bapak boleh nggak Bu? Kagak dikasih Pak. Dari Siti Sarah punya anak Nabi Ishak. Dari Siti Hajar punya anak Nabi Ismail. Dari anaknya Nabi Ishak keturunannya para nabi dan rasul. Dari mulai Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yakub, Nabi Syuaib sampai kepada Nabi Isa, nabi semua. Dari anaknya Nabi Ismail keturunannya bangsawan-bangsawan dan bujarat kafilah besar sampai kepada Qusay bin Kilab, terkenal dengan Bani Jurhum namanya. 500 tahun Bani Jurhum dijajah oleh Bani Khuza'ah, sampailah di masa pemerintahan Qusay bin Kilab, kakek Nabi yang kelima kurang lebih atau yang keenam. Pemimpin Bani Khuza'ah namanya Amr bin Lu'ay. Saat itu di Mekah, mereka 2 bani, 2 suku ini berinteraksi dan bermuamalah, perdagangan, perniagaan, tapi tidak pada urusan pernikahan. Yang Bani Khuza'ah ngumpul dengan Bani Khuza'ah, yang Bani Jurhum dengan jodoh yang ada di Bani Jurhum. Maka Qusay bin Kilab kakek Nabi bicara dalam hati, bagaimana caranya Bani Jurhum bisa kembali tegak? Sudah 500 tahun dijajah oleh Bani Khuza'ah. Kalau saya lawan sekarang Bani Khuza'ah, pasti saya remek, sebab saya tak punya apa-apa. Maka satu-satunya cara adalah Qusay bin Kilab memanage persiapan strategi dan siasat. Yang pertama, diperbaiki kualitas ekonominya Pak, diperbaiki kualitas finansialnya, berniaga, berkafilah, punya tijarah yang kemana-mana, sampai keluar Quraisy ini terkenal dengan perdagangannya, sampai 2/3 dunia bisa dijelajahi oleh Bani Quraisy. Maka kurs mata uang diambil dari kata Quraisy, karena mereka tahu orang Quraisy ini hebat-hebat dagangnya, dibuat sukses dagangnya, dibuat banyak duitnya, sampai dikenal oleh Bani Khuza'ah. Ada salah satu dari Bani Jurhum yang kaya raya, banyak perniagaannya, luas perdagangannya, hebat orangnya. Kemudian suatu saat ditanya oleh pemimpin Bani Khuza'ah namanya Amr bin Lu'ay, siapakah dia? Dia salah satu bangsawan dari Bani Jurhum. Tak tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian, orang takut dengan musuh. Ini mana putri raja dari anaknya Amr bin Lu'ay dilamar oleh Qusay bin Kilab dan diterima karena sebab kaya raya. Dan beliau Qusay bin Kilab kakek Nabi tunduk patuh kepada mertuanya, diikuti semua keinginan mertua selama tidak aneh-aneh dan menyekutukan Allah Rabbul Jalil. Sampai suatu saat Amr bin Lu'ay kembali kepada hadirat, meninggal dunia, barulah Qusay bin Kilab tancapkan bendera, dikembalikan lagi kekuasaan Bani Jurhum. Lihat, Islam dibangun dengan ekonomi yang baik. Rasulullah bersama Siti Khadijahnya, wanita terkaya, bahkan orang Quraisy di Mekah itu kaya-kaya, tetapi 2/3 kekayaan orang Quraisy ada di hartanya Siti Khadijah. Bu Siti Khadi, wanita terkah. Suatu saat ketika Khadijah sakit, bajunya tinggal 1. Bahkan dalam riwayat disebutkan 1 jubah Siti Khadijah
ada 80 tambalan. Menangis Siti Khadijah. Ditanya oleh Rasulullah, wahai istriku Siti Khadijah, kau menangis? Apakah kau menyesal menikah denganku? Tidak ya Rasulullah. Aku menangis bukan karena menyesal. Aku menangis karena bersedih. Apakah kau bersedih karena menyesal? Dulu kau kaya raya, sekarang kau miskin tak punya apa-apa. Habis hartamu untuk perjuangan agama. Siti Khadijah menjawab, aku bersedih menangis bukan karena menyesal. Sekarang aku tak punya apa-apa. Sementara agama ini tidak boleh berhenti, harus terus berjalan, diperjuangkan. Aku berpesan kepada engkau ya Rasulullah, suatu saat ketika aku nanti mati dan agama ini masih butuh aku, gali kuburanku, ambil tulang-tulangku dan digunakan untuk dakwah agama ini. Takbir. Tuh, udah sama ibu-ibu di Cikuda, laki lagi mandi ngerogoin dompet aja. Bu, sama nggak sama Siti Khadijah? Sama nggak? Udah tahu sampai nggak punya apa, habis masih nawarin tulangnya kalau udah mati. Subhan. Agama ini dibangun dengan ekonomi yang baik. Rasulullah dengan 4 khalifahnya, Abu Bakar Siddiq, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan dan Ali Karamaut. 4 khalifah ini kaya. Masuk sekarang sunan-sunan yang 9 wali songo, semuanya sultan, pemimpin daerah. Agama ini dibangun dengan ekonomi yang baik. Maka sekarang masuk 1444 Hijriah, yang harus pertama kali Bapak lakukan dan Ibu niatkan, perbaiki kualitas hidup ibadah kita kepada Allah. Insya salatnya Qur'annya, udah nggak usah galak-galak, nggak usah ribut mulu. Saya udah bilangin sama kawan-kawan yang ceramah galak, jangan galak-galak, kalau ketangkep anak bini lu siapa yang ngurus. Hebatin aja ekonomi. Supaya apa? Khairun nas anfa'uhum li ahli. Sebaik-baik manusia yang paling manfaat buat keluarganya. Kalau udah beres urusan keluarga, naikin derajat kedua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia paling manfaat buat orang banyak. Kalau sudah bisa begitu, bisa sedekah seperti ini, naikin derajat grade level yang paling tinggi. Khairun nas anfa'uhum lidini. Sebaik-baik manusia adalah dia paling bermanfaat buat agamanya. Hidup nggak cukup, yang penting saya mah nggak jahat, yang penting saya mah nggak dosa sama orang, yang penting saya nggak usil sama orang. Nggak cukup. Hebatkan, karena bisa jadi ada orang masuk surga bukan lantaran sholatnya, masuk surga bukan lantaran dia puasanya, masuk surga bukan lantaran umroh hajinya. Ada orang masuk surga lantaran sedekahnya. Dimana orang di luar sana mau percaya Indonesia susah, baru tingkat di sini aja santunan Muharram kumpul 120 jutaan. Subhanallah. Ini peran para ustadz, para kiai, juga kepala desa. Alhamdulillah. Iya, Bu. Maaf bapak-bapak, jarang saya panggil Pak. Saya kalau ceramah manggilnya ibu-ibu. Nggak apa-apa ya Pak? Ya Pak? Ya, pertama saya nggak doyan laki. Yang kedua, ibu-ibu kalau nggak diajak ngobrol, lagi ceramah, ngobrol sendiri bisa gitu. Bu, ada satu jenazah dibangkitkan dari kubur. Hai fulan, kau dibangkitkan hanya sebentar, satu saat, apa yang ingin kau lakukan? Maka si mayit tidak menjawab, aku mau sholat, aku mau umroh, aku mau haji. Tidak, dia menjawab, aku ingin bersedekah.
Karena dia tahu yang menyelamatkan di akhir hidupnya nanti di yaumil mahsyar adalah sedekah. Bahkan nanti di yaumil akhir, yaumil ziham, di padang mahsyar, orang berdiri di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Ibu-ibu, saya tanya sekarang, kenapa perempuan boleh pakai emas, kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas? Kenapa melotot? Cung, yang bisa jawab kasih hadiah umroh bagi yang mampu. Kenapa perempuan boleh pakai emas? Kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas? Jawaban yang singkatnya, karena perempuan ada yang dibuang setiap bulannya. Apa itu? Menstruasi. Laki-laki nggak mens, laki-laki cuma Perempuan boleh pakai emas sebab tiap bulan mens. Laki-laki nggak boleh pakai emas sebab nggak ada yang dibuang. Tapi nanti kalau perempuan udah menopause, habis masa haidnya, maka perempuan yang sudah mens, sudah menopause, dia kembali sama dengan laki-laki, maka kurangi emasnya. Kata bapak-bapak, yes. Bu, laki-laki pakai emas penyakitan, ibu-ibu udah umur 55, 57, ayo keroncong dipakein. Baru dibeliin sama suami, habis asar, besok pagi pengajian udah dipakai semuanya. Duduknya di pinggir pintu majlis, tangannya begini mulu. Ayo teh, asuk aja roh, guncrang. Dikit-dikit lihat jam berapa ya, guncrang. Ada di sini kita ada? Ada? Nggak ada? Teboga emas. Maka perempuan kalau sudah menopause, kurangi emasnya. Nanti dia akan sama dengan laki-laki, mulai banyak penyakitnya. Oleh karena itu bu, sedekahin. Kalau ibu tumpuk-tumpuk, umur 55, 60, emas makin banyak, mulai banyak sakitnya. Suami masih gagah, suami masih perkasa, ibu sakit-sakit mati, itu emas dipakai suami kawin deui. Tawa bukannya mikir. Cepat mas, keluarin dari kotak, sedekahin. Sedekah atas nama ibu, nanti akan menyelamatkan ibu di hari kiamat, insya bu. Ya, maka langkah awal adalah perbaiki soh. Dari kecil kita sholat, sampai dini hari sholat, karena sebab kita bisa waktu dari kecil. Udah gede nggak mau lagi belajar sholat. Contoh kecil nih, kita waktu sholat dari kecil kan takbir begini, Allahu Akbar. Sementara Imam Syafi'i mengajarkan takbir itu ditarik, jadi diangkat dulu tangannya. Boleh di sini, boleh di sebelah telinga, terserah dah itu. Tapi ditarik. Kalau ibu bapak biasa, orang kita diangkat sebelah telinga, ya diangkat dulu, baru ucapkan Allahu Akbar. Hikmahnya kata Imam Syafi'i, satu, menarik rahmat Allah. Yang kedua, mengokohkan tauhid. Kita dari kecil gimana bu? Ayo praktek. Ini bukan bicara tentang khilafiyah, ya. Ini saya nggak ngomongin khilafiyah, ya. Mau yang ada di sini, mau di sini kan sholat sekarang macam orang dulu sholatnya dapat ngaji, orang sekarang sholatnya ngarang sendiri. Macam-macam ada sholat dulu, Allahu Akbar. Seolah-olah dia berucap, ini dadaku, mana dadamu? Ada juga yang sembahyang gitu, Allah, mau sembahyang apa mau ngetrek? Ya. Banyak kiai, banyak ustadz
Ya, ditarik. Coba bareng-bareng. Lo sama lo, ayo biar pulang ada oleh-olehnya meskipun acara Muharram, nyambung nggak nyambung saya sambungin. Ya, ibu-ibu aja dah. Yuk, angkat tangannya dulu. 1, 2, 3. Diangkat dulu baru Allah. Nah, ketika Allah an-niyatu hiya qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu. Niat adalah bermaksud sesuatu berbarengan dengan mengerjakannya. Pekerjaan pertama sholat adalah takbir, maka diucapkan ya dalam hati. Kalau talafut usolli itu lafaz hukumnya sunnah muakkadah, tapi kalau niat itu wajib berbarengan dengan takbirnya. Allah, ya Allah saya niat sholat subuh 2 rakaat wajib Allahu akbar. Kalau sholatnya sunnah yang disebutkan dalam hati hanya 2, jumlah rakaat dan nama sholatnya saja. Ya, jadi diangkat tangannya baru ditarik Allah. Kita dari kecil bagaimana, Bu? Allah. Ya, enggak ada khilafiyah. Imam Syafi'i menguatkan, kenapa usolli nawaitul ghusla, nawaitul wudu'a, nawaitul tayammuma? Karena beliau berprinsip bahwa mulut mampu mengajari hati. Makanya kalau mau sholat usolli nawaitul wudu'a, nawaitul ghusla, tapi yang terpenting adalah naruh niat ini. Ini dimulai dari cara takbir, naruh niat terus dengan Fatihah. 14 tasjidnya nggak boleh kurang. Tasjid 1 dalam Fatihah kurang, maka hilang Fatihahnya, rusak Fatihahnya, rusak Fatihahnya, rusak rukunnya, rusak sholatnya. Jangan asal bisa, jangan asal sudah istiqomah. Cari tahu, belajar sholat seumur hidup nggak pernah selesai. Wa idza aradtu an ukallima rabbi fadakhaltus shalah. Wa idza aradtu an ukallimani rabbi qara'tul Qur'an. Kalau aku ingin ngobrol dengan Allah, aku sholat. Kalau aku ingin Allah yang ngajak aku ngobrol, aku membaca Al-Quran. Derajat Al-Quran tinggi lagi Bapak Ibu. Ustadz, saya kenapa ya kalau baca Quran itu ngantuk? Betul. Benar. Iya, ada jamaah telepon saya, Ustadz mau hai, jam 11 nih. Ada apa, Jeng? Saya sudah 4 hari nggak bisa tidur. Dalam hati saya, bini siapa, nelpon laki siapa? Kenapa, Jeng? Ya Ustadz, pokoknya susah. Udah berobat, sudah. Udah ke dokter, sudah. Sudah ke sini, sudah. Udah semua, Ustadz. Ya sudah semua. Ya udah ibu coba ambil air wudhu, terus baca Quran. Terus Ustadz, saya tunggu setengah jam, kalau belum bisa telepon lagi. Saya tungguin sampai jam 3 nggak nelpon. Ternyata Quran itu luar biasa hebatnya. Kenapa kita bisa ngantuk? Kenapa kita bisa sampai tunduh kalau baca Quran? Karena kita nggak kokoh. Itu huruf ada di mana? Puasa ngejar hataman, diterabas bacanya. Nggak tahu itu mana lahnul khofi, mana lahnul jali. Lahnul khofi kesalahan kecil yang kalau disengaja makruh, berkaitan dengan hukum tajwid tahsin seperti idgham, ikhfa dan lain sebagainya. Lahnul jali yang berkaitan dengan hukum yang haram, menabrak harokat fathah jadi kasroh jadi dhamma, kemudian huruf jim jadi zai jadi dal jadi huruf wa. Padahal makhrajul huruf itu penting. Ibu sholawatan panjang jadi pendek jadi panjang nggak jadi masalah. Ibu ngomong bahasa Arab pendek jadi panjang jadi nggak masalah. Baca Quran makhraj tidak boleh berubah karena itu mempengaruhi makna. Contoh, kita baca sadaqallahul azim, maha benar Allah, yang Allah itu agung. Kita baca pakai huruf zai, sadaqallahul azim, maha benar Allah, yang Allah punya keinginan kuat belum terlaksana. Kita ganti lagi dengan huruf jim, sadaqallahul azim, maha benar Allah, yang Allah bukan orang Arab. Kita ganti pakai huruf dal, sadaqallahul adim, bari kemana? Bari adang. Maha benar Allah, yang Allah tidak ada. Ayo, maka latih. Bagaimana ngantuk? Kita berjuang. Fathah ketemu alif, dhammah ketemu waw, kasroh ketemu ya,
itulah huruf-huruf yang ada di jaufiyah, ada di rongga mulut. 6 huruf di tenggorokan, hamzah, ha, ain, ghin, kho, ha. 2 huruf di pangkal lidah, qaf, kaf. 4 huruf di tengah-tengah lidah, jim, shin, ya, bad. 3 huruf di ujung lidah bagian atas, ta, dal, to. 3 huruf di ujung lidah bagian depan, fa, wal, lo. 3 huruf di ujung lidah bagian bawah, sod, zai, sin. 3 huruf di ujung lidah bagian sayap kanan kiri, lam, ro, nun. 4 huruf di bibir, ba, fa, mim, waw. 2 huruf di hidung, nun, mim. Ayo bareng-bareng ulangi. Bapak tiap bulan bisnis, tiap bulan beda omset, beda untung, beda margin, Bapak hafal. Tapi huruf hijaiyah dari 1500 tahun lalu tidak pernah berubah. Cuma 29, 30 huruf. Dari 30 juz, 114 surat, 6234 ayat, sebanyak 1.027.000 huruf, sebanyak 77.439 kosakata. Hurufnya dari awal sampai akhir nggak lebih dari 30 huruf hijaiyah, tidak pernah berubah. Tapi kita cuek dan acuh untuk mempelajarinya. Ngaku apa ngaku? Ngaku apa ngaku? Ayo 1444 Hijriah. 3 pesan saya buat semua: perbaiki ekonomi, perbaiki urusan dengan Allah, dimulai dari sholat dan baca Qur'annya. Insya mudah-mudahan Bapak Ibu sukses kembali, kuat ekonominya, amin. Kalau ibu kaya nanti tahun depan sedekah buat muharramannya banyak lagi. Iya, yakin gak Allah ngasih rezeki? Yakin gak rezeki gak ketukar? Jangan hanya di mulut tapi harus di dalam hati. Jangan ngajarin orang kita ternyata tidak masuk ke dalam hati. Kiai ceramah, ibu-ibu, bapak-bapak, rezeki sudah diatur. Rezeki itu meskipun kita nggak tahu alamat rezeki, tapi rezeki jangan sudah benar sangat tahu alamat kita. Rezeki tidak akan ketukar. Pulang ceramah, turun ceramah, panitia ngasih amplop. Karena kiai itu bawa santri, santri juga dikasih amplop. Sampai di rumah kiai buka amplop, pas dilihat tipis, dia ingat santrinya dikasih amplop. Sini, kamu dikasih amplop panitia. Iya Pak Kiai. Coba dibuka. Pas dibuka, tebal. Apa kata Kiai? Itu ketukar punya saya. Apa kata santrinya? Maaf Kiai, rezeki nggak akan ketukar. Modal Pak Kiai. Makanya jangan di mulut aja, ya. Berantem ustadz sama ustadz gara-gara tahlil, masya Allah. Berantem gara-gara jadwal, berantem gara-gara bendera. Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Dikit apa dikit? Banyak. Yo, dah. Yang lembut, yang indah, yang santai. Kita suka ngomong, ini mungkin gara-gara pemimpinnya. Allah gak akan kasih pemimpin kalau kitanya kualitasnya juga tidak menyamakan. Nggak usah salah-salahan ya Bu. Dimulai dari urusan rumah, istri taat sama suami sayang sama suami adalah imam, istri adalah perhiasan. Suami fitrahnya mencintai wanita, istri adalah perhiasan, fitrahnya mencintai perhiasan. Maka punya laki jangan pelit, kasih bini emas. Sebelum manopos. Kalau udah panopos, sedekah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.